Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Provinsi Jambi. Tim Satgas Gabungan mencatat 32 titik api yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Sarolangun. Saat ini luas areal yang terbakar diperkirakan 200 hektar, namun tim Satgas berencana melakukan pengukuran lebih akurat dengan teknologi pada Selasa mendatang. 2 warga asal Indragiri Hilir Riau telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya OS dan TP yang diduga membakar hutan produksi di Desa Peninjauan, Kecamatan Muaro Seboh, Kabupaten Batanghari. Kebakaran terparah terjadi di Desa Gambut-Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Ratusan hektar lahan perkebunan sawit hangus terbakar. Api diduga bermula dari lahan milik seorang pengusaha. Namun hingga kini penyidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar telah meninjau langsung lokasi kebakaran di Gambut-Jaya. Ia memastikan upaya pemadaman dilakukan secara maksimal, termasuk pengecekan kesiapan armada helikopter waterbombing yang disiagakan di Provinsi Jambi. Ada di titik atau TKP kebakaran hutan, tepatnya di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Jambi. Penting bagi kami untuk mengecek TKP ini sebagai salah satu TKP untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim terpadu ini sudah benar. Saya selaku Kapolda mengucapkan terima kasih saat ini kepada jajaran BNPB, TNI, dan Manggala, juga masyarakat peduli api, dan saya bisa melihat bahwa anggota saya berperan aktif bekerja sama dengan semua tim tadi untuk meyakinkan api tidak menyebar meluas. Untuk seluruh daerah Jambi terjadi beberapa titik api, ada 32 titik api di Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan di Muaro Jambi ini. Sejauh ini kami baru menahan 2 orang tersangka. Untuk TKP yang saat ini diperkirakan luasnya kurang lebih 200 hektar, tapi tepatnya nanti ada tim yang menghitung itu. Tersangka belum ada dalam lidik. Tadi barusan saya memberikan petunjuk arahan kepada Dirkrimsus dan Kasat Reskrim di sini bagaimana untuk menemukan apakah ini ketidaksengajaan atau disengaja. Demikian sementara dapat saya berikan informasi. Mungkin ada pertanyaan. Presiden Jenderal Jambi terbanyak lahan gambut, dan ke depan mungkin ada wanti-wanti dari Pak Polda supaya tidak merapat kepada tim yang luar biasa gambut. Kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan Pak di sini? Baik. Langkah pencegahan kami sudah lakukan. Yang pertama, menerbitkan atau mengeluarkan maklumat Kapolda. Ya, kami sudah diseminasi informasi ini baik melalui media sosial maupun konvensional. Jadi rekan-rekan tadi kalau jalan mungkin di beberapa rumah atau kantor kepala desa sudah kami letakkan, dan juga melalui media sosial. Yang kedua itu melakukan kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut. Kami sudah lakukan itu, sehingga memang ini membutuhkan kerjasama, sehingga setiap orang mempunyai kesadaran bahwa tidak boleh sembarangan di zaman atau di saat musim kemarau ini untuk membuang api dan sebagainya. Bapak? Pak, sebenarnya luasan lahan yang terjadi yang kebakaran hari ini itu berapa Pak? Karena ada beberapa data yang simpang siur, ada yang menyebutkan 265, ada yang 270 hektar gitu. Lalu penyelidikan yang dilakukan ini sudah sampai. Guna mengendalikan kebakaran, tim Satgas Gabungan telah diterjunkan ke seluruh titik api di 6 kabupaten. Sementara di daerah Muaro Jambi di Desa Gambut Jaya, itu saat ini api masih ada. Ini hari keempat berarti? Hari keempat. Terus sampai hari ini? Yang pertama kendalanya itu sumber air jauh dari lokasi. Yang kedua juga akses ke lokasi itu sangat sulit untuk dapat dijangkau. Yang ketiga ditambah dengan cuaca yang panas. Jadi untuk pemadaman agak sulit juga kita ini. Karena lahan gambut ini juga. Karena lahan gambut juga.
Jadi langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Pemkab gimana, Bang? Jadi langkah yang diambil oleh Satgas, dalam hal ini Satgas di bawah pimpinan Pak Gubernur dan PLH Pak Danrem. Saat ini kawan-kawan di lapangan masih berjibaku untuk memadamkan api dari segala unsur, dari TNI, Polri, BPBD Provinsi Jambi dan BPBD Kabupaten Muara Jambi, dari Manggala Agni, dari swasta, dari perusahaan BKS, BGRM, Bitipam, itu semua termasuk masyarakat. Semua bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan kebakaran di Desa Gambujaya. Ada berapa personil yang Kurang lebih ada 100 lebih. 100 lebih, Bang ya? Bang, itu Bang situasinya sudah makin meluas, Bang ya, bahkan akan informasinya ke desa tetangga itu gimana, Bang sebenarnya? Untuk sementara data belum masuk ke kita, nanti coba kita lakukan cek ke lapangan untuk kepastian situasi di lapangan. Selain langkah-langkah lain yang mungkin ada alat-alat bantuan yang akan kita datangkan atau kita ada lagi menunggu bantuan dari BNPB, itu ada heli waterbombing. Mungkin insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan datang di Jambi. Mudah-mudahan doakan aja. 2 unit helikopter bantuan BNPB sudah tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin, Kota Jambi. Setelah penyelesaian administrasi, kedua helikopter dijadwalkan langsung diterjunkan untuk mendukung upaya pemadaman dari udara. Untuk update Karhutlah hari ini udah hari ke-6 kita melaksanakan kegiatan patroli di Desa Gambujaya. Nah, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan untuk sampai terbakar. Sudah bisa diantisipasi dengan beberapa tim yang ada di daerah Gambujaya. ya. Dan ini hari ke-6, Bang, artinya dari hari pertama kan sudah ada kita di sini, Bang. Dari pemadaman yang kita lakukan itu, Bang, seperti apa sih kesulitan yang dihadapi personil, Bang? Nah, kalau untuk kesulitan kita adalah masalah kita menuju ke titik api. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada alat berat yang membantu kita buka jalan. Sekalian juga untuk membuat sekat bakar dengan dibuatnya kanal cacing gitu, dengan pembersihan di dekat area yang belum terbakar. Dan memang pemadaman ini sulit, Bang, ya, karena di lahan gambut atau struktur tanahnya, Bang. Nah, kalau yang menentukan lahan yang sulit adalah pertama masalah akses, kedua sumber air, kemudian lahan ini lahan gambut. Kalau lahan mineral kita bisa secara cepat untuk pemadaman. Kalau lahan gambut kita butuh kesabaran karena dia udah makannya di dalam. Oh ya, di dalam itu nyala, Bang? Iya, yang di dalam nyala. Cuman di atas tidak ada bara api, tetapi asap yang tebal. Itu yang penggangguan kita. Bang, kalau umumnya, Bang, yang lahan yang terbakar ini lahan-lahan apa, Bang? Lahan perkebunan sawit, ya. Punya warga ya. Jadi intinya, Bang, kalau dari perkiraan kita, Bang, penanganan ini seperti apa ke depannya ini? Apakah cukup dengan tenaga seperti ini atau membutuhkan alat bantuan lain? Kalau kegiatan pencegahannya yang kita lakukan itu adalah meningkatkan tingkat kepedulian masyarakatnya, tingkat kepedulian perusahaannya, tingkat kepedulian kita bersama bahwa dampak dari kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan patroli mandiri, patroli terpadu gabungan dengan masyarakat, TNI, Polri, dan kita Manggala, serta ada gabung bersama dengan masyarakat, serta patroli gabungan dengan BPBD, Manggala, dan TNI, Polri, dan instansi terkait. Penurunan armada waterbombing diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutlah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi.